Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Yang hari ini akan membahas tentang teks negosiasi. Sebelum masuk pada bagian pengertian, coba kalian perhatikan beberapa pertanyaan tersebut. Pernahkah kamu membeli suatu barang? Menjual suatu barang? Pernahkah kalian melakukan kegiatan tawar-menawar? Ketika kalian melakukan kegiatan tawar-menawar, tentu saja nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang itu tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, ayo kita bahas. Apa sih itu negosiasi? Negosiasi itu bentuk interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak yang berbeda kepentingan. Sederhananya, bentuk tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Sementara teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses mencapai kesepakatan kedua pihak yang tidak saling merugikan. Seperti halnya kerjasama. Oke, kita lanjut di tujuan negosiasi. Negosiasi itu digunakan untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan memiliki persetujuan. Kemudian untuk mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari suatu masalah. Yang ketiga, itu mencapai kondisi saling menguntungkan. Nah, salah satu pihak itu tidak merasa saling merugikan. Untuk membedakan teks negosiasi dengan teks yang lain, kita perlu memberikan ciri-ciri kepada teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu yang pertama, bertujuan mencari solusi. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian bersama. Dan keempat, saling menghargai keputusan pihak yang lain. Setelah membahas mengenai pengertian dan juga ciri-ciri, kita akan masuk di struktur teks negosiasi. Struktur itu apa sih? Nah, struktur itu adalah bagian-bagian dari sebuah teks. Ada 6 bagian di dalam teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi, kedua permintaan, ketiga pemenuhan, 4 penawaran, 5 persetujuan, 6 penutup. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah pembukaan atau orientasi. Itu adalah percakapan dari sebuah negosiasi, biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Nah, kita kan kalau mau melakukan penawaran pasti melakukan sebuah pembukaan. Kemudian yang kedua adalah permintaan. Di sini pihak yang ingin tahu menanyakan barang atau permasalahan yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan. Di sini pihak yang memberitahukan mengenai barang atau objek kepada orang yang diajak interaksi. Yang keempat adalah puncak dari negosiasi itu. Karena terjadi proses tawar-menawar. Nah, yang kelima adalah terjadi kesepakatan. Kesepakatan ini atas keinginan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah penutup untuk mengakhiri percakapan. Selain dari struktur yang telah kita bahas tadi, ini ada juga struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan itu adalah bahasa yang biasanya digunakan dalam teks negosiasi. Paling tidak ada ketiga ini. Yang pertama adalah bahasa persuasif. Itu berupa bahasa ajakan yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Ya biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat perbandingan, yaitu membandingkan dua objek untuk mengetahui mana sih yang lebih menguntungkan. Kemudian berisi pasangan tuturan. Di sini teks negosiasi itu berupa dialog yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Tidak mungkin negosiasi itu hanya terjadi pada satu orang, pasti ada lawan bicaranya. Oke, kita coba lihat percakapan ini. Ini adalah percakapan negosiasi antara pembeli dan penjual ketika membeli tempe. Nah, di sini kita tahu bahwa struktur tadi itu masuk di dalam teks tersebut. Ada pembukaan, tentu saja pembeli itu menanyakan harga tempenya. Kemudian ada pemenuhan di sini penjual menawarkan tempe-tempenya, kemudian mereka terjadi tawar-menawar sampai
Pada akhirnya mereka melakukan persetujuan dan terjadilah penutup. Mereka jadi membeli tempe tersebut. Dalam bernegosiasi, kita juga harus memperhatikan beberapa hal, seperti memposisikan secara sama, saling menghargai, tidak boleh memandang rendah orang lain, tidak hanya memikirkan egonya kita sendiri. Nah, secara lebih rinci, teks negosiasi itu 3 bagian utamanya adalah pengajuan, kemudian penawaran, dan persetujuan. Pengajuan contohnya seperti ini. Bisakah saya mengajukan permohonan kredit? Atau Bu, saya mau beli gitar ini, harganya berapa ya? Atau bisa juga, bagaimana rencana studi wisata ke Tanjung Bira? Apakah semua temanmu setuju? Sementara kalau penawaran, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Saya sudah bicara dengan teman-teman Bu, cuma ada usulan studi wisatanya ke Pantai Mariana aja. Nah, bisa juga gini, itu gitar antik nak, harganya 500.000. Atau Bapak bisa mengajukan kredit UKM tapi harus ada proposalnya yang lengkap ya. Nah, itu tadi adalah penawaran di dalam negosiasi kita. Nah, puncaknya adalah persetujuan. Jadi kalau kita tawar-menawar kemudian sudah mencapai persetujuan, berarti negosiasi kita berhasil. Nah, contohnya gini. Boleh saja asal didukung oleh mayoritas siswa dan diizinkan oleh kepala sekolah. Atau juga bisa gini. Boleh Mbak, kerudung songket malah antik dan artistik, asal harganya tidak mahal. Oke, selesai juga teman-teman pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks negosiasi. Kalau teman-teman masih bingung, bisa bertanya di kolom komentar. Untuk menutup pembelajaran, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Es buah pakai selasih. Sekian, terima kasih. Kebon bin melihat rusa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.